disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar pemerhati Roja dimanapun antum berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk dapat menyimak satu kajian di pagi hari ini, satu kajian yang insya Allah sangat penuh dengan faidah yang mengambil dari kitab Fawaidul Fawaid, buah karya dari Syekhul Islam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pagi hari ini juga kita akan menyimak kajian ini akan disampaikan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Setelah kajian yang disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819 896543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyir ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, meskipun majelis ilmu secara online, ya, dalam pembahasan atau lanjutan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas pembahasan yang sangat penting dalam agama kita, yaitu tentang sebab-sebab taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebab-sebab al-khidlan, berpalingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik kepada hambanya. Baik, sebagaimana taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebab-sebab untuk mendapatkannya, yaitu yang diterangkan di pertemuan yang lalu. Seseorang yang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengakui nikmat tersebut, menisbatkannya kepada Allah,
kemudian dengan lisannya dia mensyukuri, memuji Allah atas nikmat tersebut, kemudian dia mengarahkan atau menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia meyakini bahwa dia mendapatkan nikmat tersebut adalah murni dari kedermawanan, kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, bukan karena dia merasa dirinya pantas, dia merasa hebat sehingga berhak mendapatkan nikmat tersebut, ya. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba. Sekarang kita akan bahas kebalikan daripada taufik adalah al-khidlan. Al-khidlan, Allah berpaling dan tidak menolong hambanya dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Naudzubillah min dzalik. Ternyata ini juga sebabnya. Asbabul khidlan, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan al-khidlan. Ya. Yakni Allah berpaling darinya, tidak menolongnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sababul khidlani adamu salahiyatil mahalli wa ahliyatihi wa qabulihi lin ni'mah. Sedangkan sebab dari al-khidlan adalah tidak tersedianya tempat di hati seseorang, tidak pantasnya dia dan tidak bisanya dia menerima nikmat ini, nikmat besar yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba yang tidak mempersiapkan diri, tidak mengusahakan sebab-sebab yang dijelaskan di dalam syariat agar dia bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia pantas mendapatkan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia pantas menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat besarnya ini. Nah, bihaitsu wafathu an-ni'amu laqala hadza li wa innama utituhu li anni ahluhu wa mustahiquhu. Diterangkan oleh beliau, ya. Orang seperti ini di mana kalau dia mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, apa yang dikatakannya? Bukannya dia merendahkan diri, bukannya dia mengakui bahwa dirinya tidak pantas dengan kebaikan-kebaikan tersebut, itu adalah murni karunia dari Allah, murni anugerah dan pemberiannya, kedermawanannya, kebaikannya. Dia malah mengatakan apa? Kalau mendapatkan banyak nikmat, dia mengatakan hadzali, memang ini pantas untukku. Ini nikmat, ini sesuai denganku, dengan keadaanku. Wa inna ma utituhu li'anni ahluhu. Hanyalah aku diberikan nikmat ini karena memang saya ahli untuk mendapatkannya. Saya berhak untuk mendapatkannya. Ini orang yang menyombongkan dirinya. Ini orang yang tidak merendahkan dirinya dengan Rabb-nya. Ini orang yang menentang keberadaan dirinya sebagai hamba yang miskin dan penuh kekurangan karena dia merasa pantas untuk mendapatkan pemberian tersebut, seolah-olah itu adalah hak yang harus Allah tunaikan bagi dirinya. Ini ciri-ciri orang-orang yang akan dipalingkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Qasas ayat ke-78 tentang ucapan siapa? Ucapan Qarun. Ya. Ucapan Qarun laknatullah alaih, dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Dia berkata, hanyalah aku diberikan nikmat ini berdasarkan ilmu yang aku miliki. Berdasarkan ilmu yang Allah mengetahui saya pantas untuk mendapatkannya. Itu menurut dia. Dengan kesombongan. Dia tidak menisbat nikmat tersebut sebagai murni karunia dari Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Itu penting karena seorang hamba itu selalu dituntut untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kan sudah kita bahas juga, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan musyahadatul minnah, selalu mempersaksikan karunia Allah, selalu menisbatkan kebaikan-kebaikan dan nikmat kepadanya, disertai dengan musyahadatu uyub nafs, mempersaksikan kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, kebutuhan kita yang sangat mendasar kepada nikmat dan karunia Allah. Ini adalah kunci segala kebaikan.
Bahkan ini yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu dzambi. Aku kembalikan, aku mengakui kepadamu ya Allah besarnya nikmat-nikmat yang engkau berikan dan aku mengakui kekuranganku dan dosa-dosaku. Nah, orang yang mengucapkan seperti ini, ya ucapan naudzubillah min dzalik, ucapan Qarun, innama utitu wa ala ilmin indi, hanyalah aku diberikan nikmat ini karena ilmu yang saya miliki, menunjukkan dia kesombongan, menunjukkan kesombongan dirinya. Dia tidak merendahkan diri kepada Rabbnya. Padahal dia mengakui nikmat itu adalah dari Allah. Tapi dengan bahasa yang menunjukkan kesombongan, dia mengatakan, ya memang ini dari Allah, tapi saya pantas mendapatkannya. Saya berhak, Allah harus berikan kepada saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sikap-sikap dari seseorang yang akan dipalingkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Tentu berlaku juga bagi orang yang melakukan kebaikan. Ketika dia mendapatkan kebaikan, bukannya dia mensyukuri ini sebagai pertolongan dari Allah, sebagai nikmat yang Allah berikan, taufik, dimudahkan kebaikan, dijauhkan darinya sebab-sebab keburukan, bukannya dia mengakui dirinya lemah, nafsunya selalu mengajak kepada keburukan, syukur karena pertolongan dari Allah dia bisa mengatasi semua itu. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah dia binasa, malah mengatakan, wah saya memang orangnya rajin, saya memang orangnya suka berbuat kebaikan, kecenderunganku memang selalu ingin selalu mengamalkan ketaatan. Ini kan karena kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Ya, ucapan-ucapan seperti ini yang menjadi dijauhkannya taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang seperti ini sifatnya, wal iyadu billah. Nah, makna dari ayat ini, surat Al-Qasas ayat 78 ini. Ala ilmin alimahullahu indi tahiku bihi dzalika wa astaujibuhu wa astahiluhu. Artinya Allah berikan nikmat itu ya di atas ilmu yang Allah mengetahui ada pada diriku, sehingga aku berhak mendapatkan nikmat itu, aku harus mendapatkannya, dan aku orang yang ahli untuk memilikinya. Masya Allah. Kesombongan yang sangat fatal. Naudzubillah min merasa dirinya punya hak, wajib Allah berikan ini, merasa dirinya pantas untuk mendapatkan ini. Siapa diri Anda, manusia yang penuh dengan kelemahan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba Allah yang fuqara, miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Inilah manusia. Maka dengan apa dia menyombongkan dirinya, menganggap dirinya pantas mendapatkan nikmat, bahkan harus, wajib Allah berikan kepadanya nikmat tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Qala al-Farra, Imam Al-Farra mengatakan tentang ayat ini, ay al-fadlin indi anni kuntu ahlahu wa mustahiqqan lahu idh u'tituhu. Yaitu Allah memberikan nikmat ini karena ada keutamaan pada diriku. Masya Allah. Dia memuji lagi dirinya, punya keutamaan, punya kelebihan. Ada kelebihan pada diriku yang dengan itu aku ahli, pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut, berhak mendapatkannya ketika nikmat itu diberikan kepadaku. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini pernyataan jelas menunjukkan makna kesombongan, merasa dirinya tinggi dan punya kelebihan. Wa qala Muqatil berkata, yaqulu ala khairin alimahullahu indi. Allah berikan nikmat itu karena adanya kebaikan yang Allah mengetahui kebaikan itu pada diriku. Ya, ini dia mengakui itu nikmat Allah, tapi tetap dengan kesombongan. Nikmat itu bukan semata-mata murni karena Allah, kebaikan Allah, kemawanannya, kemaha pemurahannya. Ya, yang ini kita yakini harus seperti itu. Tapi dia meyakini bahwa Allah berikan itu karena memang ada kebaikan pada dirinya, sehingga Allah berikan kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, wa dzakara Abdullah ibn al-Harith ibn Naufal, Sulaiman ibn Daud an-Nabiyya, fima utiya minal mulki
Tsumma qara'a qaulahu ta'ala. Abdullah ibn Harith ibn Naufal, ya, rahimahullah ta'ala, seorang ulama, pernah menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kerajaan yang besar. Nabi Allah yang mulia, yang seandainya dia ingin sombong, dia punya kekayaan yang demikian luas. Allah jadikan bahkan syaitan dan jin tunduk kepadanya. Dan punya istana yang sangat besar. Ya, disebutkan Allah berikan kepadanya kerajaan yang besar. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Naml ayat ke-40. Apa ucapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan nikmat ini? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dia berkata, ini adalah karunia Allah. Dia tidak menyebutkan karena saya nabi, saya rajin beribadah. Padahal dia rajin beribadah. Dia nabi yang dipilih oleh Allah, jelas. Alaihi salatu wassalam. Ya, tapi dia merendahkan diri. Ini adalah karunia Allah, murni pemberian dari Allah. Supaya dia mengujiku apakah aku akan syukur atau kufur, ingkar terhadap nikmat tersebut. Masya Allah, sangat berbeda dengan ucapan Qarun, laknatullah alaih. Ucapan orang yang beriman, yang mengetahui tentang kebesaran dan keagungan Allah, luasnya kebaikan-kebaikan dan rahmatnya, serta mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya. Pantasnya seperti ini. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia, semata-mata murni karunia dari Allah. Dari Rabbku. Untuk dia mengujiku apakah aku akan mensyukuri nikmat ini atau kufur, mengingkarinya. Walam yakul. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam tidak mengatakan hada min karamati, ini karena kemuliaanku. Saya seorang nabi, bapakku juga seorang nabi, ayahku seorang nabi. Saya menjalankan ibadah kepada Allah, saya selama ini selalu bersyukur. Dia tidak mengatakan demikian. Dia tidak mengatakan hada min karamati, ini karena kemuliaanku, karena karamah yang Allah berikan kepadaku. Kemudian Abdullah bin Haris ibn Naufal ini menyebutkan ucapan Qarun tadi yang kita nukilkan di surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Ialah nikmat ini, harta yang berlimpah ini Allah berikan kepadaku karena ilmu yang ada pada diriku. Ya, yakni maksudnya anna Sulaiman ra'a ma utiyahu min fadlillahi alaihi wa minnatihi wa annahu ubtuliya bihi fasyakarahu wa qaruna ra'a dzalika min nafsihi wa istihqaqihi. Maksudnya apa? Di sini Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam melihat pemberian Allah limpahkan kepadanya, ini adalah karena karunia dari Allah. Ini adalah karena keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepadanya, dan bahwa Allah mengujinya dengan itu, kemudian dia mensyukuri nikmat tersebut. Hamba yang mulia Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sedangkan Qarun memandang harta yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan itu adalah dari dirinya sendiri. Dan dia berhak untuk mendapatkannya. Bukan dia nisbatkan itu sebagai karunia yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena kehebatan yang ada pada dirinya atau karena keberhakan yang ada pada dirinya. Jelas berbeda antara dua sikap ini. Nah, kadzalika qauluhu subhanahu. Demikian pula di ayat lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat ke-50. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana sikap manusia ketika mendapatkan limpahan nikmat darinya. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li. Dan sungguh jika kami berikan, limpahkan kepada seorang hamba rahmat dari kami setelah musibah yang menimpanya, maka dia sungguh-sungguh akan mengatakan hadza li, inilah sesuatu yang pantas diberikan kepadaku. Ai ana ahluhu wa haqqun bihi. Dia mengatakan apa? Saya ahli, pantas mendapatkannya. Saya berhak untuk memilikinya. Ya, fahsasi kahtisasil maliki bimulkihi.
dengan aku dipilih mendapatkan nikmat ini seperti dipilihnya orang yang memang memiliki nikmat tersebut. Ya, ini dia menganggap dirinya pantas. Ya, harus mendapatkan nikmat tersebut. Ya, ini ucapan yang sama dengan mana ucapan dari Korun tadi. Ya, dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya memiliki kelebihan sehingga mendapatkan nikmat tersebut. Nah, jadi ucapan seperti ini ya adalah ucapan yang jelas tercela. Karena seseorang itu tidak merendahkan dirinya ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia membanggakan dan meninggikan dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Wal mu'minu yara dzalika mulkan li rabbih wa fadlan minhu man nabihi ala abdihi min ghairi istihqaqin minhu bal sadaqatun tasaddaqa biha ala abdih bal sadaqatan tasaddaqa biha ala abdih. Sementara seorang mukmin sikapnya ya dia memandang nikmat tersebut adalah milik Allah asalnya. Karunia kemudian Allah anugerahkan kepadanya, kepada hambanya, tanpa ada keberhakan dari hamba tersebut. Ya, karena hamba bagaimanapun dia mengamalkan ibadah, ibadah itu juga taufik dari Allah. Sementara ibadahnya juga banyak kekurangannya dalam ikhlasnya, dalam khusyuknya, dalam menunaikannya dengan sebenar-benarnya. Bahkan itu merupakan sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya tersebut. Walahu alla yatasaddaqa biha, dan Allah berhak untuk tidak memberikan nikmat tersebut kepada hamba tadi. Falau manahu iyyaha lam yakun qad mana'ahu syai'an huwa lahu yastahiquhu alaih. Seandainya Allah mencegah, tidak memberikan nikmat itu kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah dikatakan menghalangi sesuatu yang pantas didapatkan hamba tersebut. Tidak. Karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah murni karunia dari sisinya. Jika dia berikan berarti itu adalah kebaikan, nikmat dan karunia darinya. Jika dia tidak memberikannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan menghalangi sesuatu yang berhak didapatkan oleh hamba tersebut. Baik. Fa idza lam yashhad dzalika ra'a fihi ahlan wa mustahiqan fa ajabathu nafsuhu wa taghat bin ni'mati fa alat biha wastatalat ala ghairiha fa kana hadduhu minha al-faraha wal fakhra. Maka jika seorang hamba tidak mempersaksikan hal ini, dia akan memandang dirinya pantas dan berhak. Maka dengan itu dia akan kagum dengan dirinya sendiri. Dan dia akan melampaui batas ketika mendapatkan nikmat tersebut. Merasa dirinya tinggi dan menyombongkan dirinya. Ya. Wastatalat ala ghairiha. Dan dia akan menyombongkan dirinya melebihi orang lain, di atas orang lain. Fakana hadduhu minha, maka dia merasa, maka dengan itu bagian yang akan dia dapatkan, yang akan sikap yang akan muncul pada dirinya adalah al-farah, merasa bangga, merasa kagum terhadap dirinya, merasa gembira dan bangga terhadap dirinya sendiri. Berarti orang seperti ini memang tidak pantas mendapatkan taufik. Karena taufik Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yaitu hamba yang selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba-hamba yang disebut di dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan selalu merendahkan dirinya. Hamba-hamba yang selalu ya katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Hamba-hamba yang selalu disifatkan di dalam Al-Quran, wa yad'unana raghaban wa rahaban, mereka selalu berdoa kepada dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, tunduk merendahkan diri kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pantas mendapatkan hidayah. Kama qala ta'ala, Allah menyebutkan tentang mereka ini di dalam Al-Quran di surah Hud ayat ke-9 sampai ke-10.
Wa in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Wal in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu layaqulanna ya layaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Dan sungguh jika kami berikan kepada manusia, kami limpahkan kepadanya rahmat dari sisi kami, kemudian kami hilangkan rahmat tersebut darinya, maka sungguh dia akan berputus asa dan sangat kufur, sangat mengingkari. Dan jika kami berikan kepadanya nikmat setelah ditimpa bencana sebelumnya, bencana yang menimpanya, maka sungguh dia akan mengatakan, telah hilang keburukan-keburukan dariku, dan sesungguhnya dia akan merasa gembira dan bangga terhadap dirinya. Ya, fadhammahu bil ya'si wal kufri, maka Allah Subhanahu wa taala celah hamba ini karena pertama, kalau dicabut nikmatnya maka dia akan berputus asa dan kufur. Indal imtihani bil bala, ketika dia diuji mendapatkan bencana atau mendapatkan ujian-ujian. Wabil farahi wal fari indal ibtila'i bin na'ma. Sebaliknya dia akan senang dan gembira, bangga dengan dirinya ketika diuji dengan nikmat. Orang seperti ini jelas orang yang tidak pantas mendapatkan taufik. Ketika ditimpa bencana, dia putus asa dan kufur, berpaling, mengingkari, berpaling dari Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat kesenangan, dia gembira dan bangga terhadap dirinya sendiri. Dalam dua keadaan dia tidak menghambakannya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifatnya orang yang beriman, yang sifat mengagumkan yang mereka miliki. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Allah mengagumkan keadaannya orang yang beriman, semua keadaannya baik, dan ini tidak akan didapatkan kecuali kalau oleh orang mukmin saja. Apa itu? In asabathu sarra syakara maka dzalika khairan lahu. Kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, tetap tunduk kepada Allah, merendahkan diri, menisbatkan nikmat kepada Allah, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, sebaliknya kalau ditimpa musibah, maka dia akan bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, dan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Ini hamba yang pantas mendapatkan taufik. Dibandingkan dengan apa yang disebut di ayat ini, seorang yang ketika mendapatkan ujian, cabut darinya nikmat, mendapatkan bencana, dia berputus asa dan kufur, berpaling dari Allah. Ketika mendapatkan nikmat justru bangga terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wastabdala bihamdillahi wa syukrihi wa tsanai alaihi idza kashafahu anhul balaa qaulahu dhahaba sayyi'atu anni. Kemudian dia menggantikan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, mensyukurinya, menyanjung Allah. Ketika menghilang bencana tersebut darinya, dia malah menggantikannya dengan mengatakan apa? Habas sayyi'atu anni, telah hilang keburukan-keburukan dariku. Dia tidak menisbatkan itu semua dari pertolongan Allah, dari rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Walau annahu qala adhaballahu sayyi'ati anni birahmatihi wa mannihi lama dhumma ala dhalik. Seandainya dia mengucapkan yang benar, ya, Allah yang menghilangkan keburukan-keburukan ini dariku dengan rahmat dan karunia-Nya, maka tentu dia tidak akan tercela. Balkana mahmudan alaihi, bahkan justru ini menjadi sebab dia akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ghafara anil mun'imi bikashfiha wa nasaba adh-dhahaba ilaiha wa fariha waftakhar. Akan tetapi dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat yang menghilangkan keburukan atau bencana itu darinya. Justru dia menisbatkan hilangnya bencana itu kepada dirinya sendiri. Kemudian dia merasa gembira dan berbangga atau kagum terhadap dirinya.
Naudzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu ini merupakan sifat yang terpuji, sifat yang tercela dari seorang hamba yang seperti ini keadaannya. Makanya pantas dikatakan hamba ini tidak memiliki tempat yang pas dalam hatinya untuk menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya dia mendapatkan sebaliknya, yaitu al-khidlan. Allah berpaling dan tidak berikan pertolongan kepadanya. Nah, fa idza alimallahu subhanahu hadza min qalbi abdin fadzalika min a'dhami asbab khidlanihi wa takhliyatihi anhu wa takhallihi anhu. Jika Allah mengetahui sifat ini ada pada diri seorang hamba, ada dalam hati seorang hamba, maka ini termasuk sebesar-besar sebab khidlan. Allah berpaling dari hamba ini. Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dikuasai oleh nafsunya. Allah akan menolongnya. Naudzubillahi min dzalik. Fa inna mahallahu tunasibuhu an-ni'matul mutlaqatu tammah. Karena tempat di hatinya tidak sesuai untuk mendapatkan nikmat yang sempurna, yang mutlak. Nikmat yang lengkap dan sempurna, yakni nikmat taufik. Dia hanya pantas mendapatkan nikmat dalam urusan dunia saja, karena ini bukanlah sebab kemuliaan di akhirat nanti. Adapun untuk nikmat yang sempurna dan lengkap dia tidak pantas. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di ayat lain, di surat Al-Anfal ayat ke-20 sampai 23, inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang ternak di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli dan bisu sehingga mereka tidak bisa memikirkan, tidak bisa memahami. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan ada pada diri mereka, seandainya Allah mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan, niscaya Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan petunjuk atau nasihat dari Al-Qur'an. Dan seandainya Allah perdengarkan kepada mereka, mereka juga akan berpaling. Mereka akan berpaling, hum mu'ridun, dan mereka akan menjauh dari kebenaran tersebut. Jadi memang tidak pantas. Tidak ada kebaikan pada diri mereka dan Allah Maha mengetahui. Ya, dan sebabnya adalah karena sikap-sikap mereka tadi ketika mendapatkan nikmat dari urusan dunia tersebut. Fa akhbara subhanahu anna mahallahum ghairu qabilin li nikmatihi. Maka Allah beritakan di ayat ini, Allah terangkan di ayat ini bahwa tempat di hati mereka memang tidak bisa menerima nikmatnya. Tidak sesuai dengan nikmat Allah akan berikan. Wa ma'adamil qabuli fa fihim mani'un akhar yamna'u wusulaha ilaihim. Di samping itu, dengan tidak bisanya tempat hati mereka menerima nikmat tersebut, masih ada lagi mani'un akhar, penghalang lain yang menghalangi sampainya nikmat itu kepada mereka. Apa itu? Wa huwa tawallihim wa i'raduhum idza arafuha wa tahaqqaquha. Yaitu mereka tetap akan berpaling. Mereka akan tetap menjauh dari kebenaran. Kalaupun mereka sudah mengenalinya, sudah mengetahui kebenaran tersebut, dan sudah memastikannya. Jadi benar, tidak pantas. Di hati mereka tidak ada tempat yang pantas untuk itu. Kalaupun mereka sudah mengenal kebenaran, mereka tetap akan berpaling dan menolak kebenaran tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, penting untuk kita selalu berdoa, meminta agar hati kita dibukakan untuk menerima hidayah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan lapang hatinya terbuka menerima Islam. Minta selalu kepada Allah, karena Allah yang Maha menguasai membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu.
Jadi selalu ketika mendapat nikmat, apalagi nikmat dalam urusan agama, syukuri nikmat Allah dan minta selalu agar Allah tetapkan nikmat tersebut pada diri kita. Selalu kalau kita melihat keburukan, kita berlindung kepada Allah dan minta kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab keburukan tersebut. Nah, yang bagi an yu'lam anna asbabal khidlani ma'a ibqa'in nafsi ala ma khuliq alaihi fil asli wa ihmaliha wa takhliyatiha fa asbabul khidlani minha wa fiha wa asbabut taufiqi min ja'lillahi subhanahu laha qabilatan lin ni'mah fa asbabut taufiqi minhu wa min fadlihi wa huwal khaliqu li hadhihi wa hadhihi kama khalaqa ajza'al ard. Dan termasuk perkara yang pantas untuk kita ketahui di sini bahwa sebab-sebab al-khidlan, sebab-sebab Allah berpaling dan tidak menolong hambanya tadi, yaitu dengan menetapkan nafsu jiwa manusia ya ala ma khuliqat alaihi, sesuai dengan penciptaan asalnya, membiarkannya dan tidak menolongnya. Yani jiwa manusia, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafs manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Ketika Allah tidak merubahnya, tidak berikan taufik kepada hamba untuk merubah sifat nafsu ini, maka akan menjadi sebab keburukan terbesar bagi dirinya. Maka sebab-sebab al-khidlan ini adalah dari nafsu dan sifat nafsu yang buruk tersebut. Ingat Rasulullah SAW selalu menyebutkan di dalam khutbatul hajah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa atau nafsu-nafsu kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Sedangkan asbabut taufik, sebab taufik dari Allah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita itu bisa menerima nikmatnya, mensikapi dengan benar nikmat Allah. Seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana sikap Qarun ketika menerima nikmat Allah. Ini yang menjadi sebab dia mendapatkan khidlan. Sementara bagaimana sikap hamba Allah yang mulia Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang Allah jadikan nafsunya benar-benar ditundukkan sehingga bisa menerima nikmat dengan benar. Maka dia dimuliakan tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab-sebab taufik itu adalah dari Allah dan dari karunia-Nya. Dialah yang menciptakan ini dan itu, ya, ini menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan taufik dan sebaliknya untuk mendapatkan khidlan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagian-bagian yang ada di muka bumi ini. Hadhihi qabilatun lin nabati wa hadhihi qabilatin lahu, ya. Di muka bumi ini kan ada bagian tanah yang bisa menerima tumbuhan. Bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Ada juga bagian permukaan tanah yang tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Wa khalaqasy syajar. Allah juga menciptakan pohon-pohonan. Ya, hadhihi taqbalu thamrata wa hadhihi la taqbaluha. Ada pohon yang memang bisa menerima, mengeluarkan buah. Ada juga pohon yang tidak bisa mengeluarkan buah. Wa khalaqan nahlata qabilatan li an yakhruja min butuniha syarabun mukhtalifan alwanuhu. Allah menciptakan nahla. Ya, lebah. Allah menciptakan lebah yang dia bisa menerima. Allah jadikan dia bisa mengeluarkan, bisa keluar dari perutnya syarab, minumannya, ini madu yang warnanya bermacam-macam. Sementara az-zambur ghairu qabilin lidzalika. Sementara yang lain, serangga seperti ini bentuknya, misalnya zambur, ya, semacam kumbang begitu, tidak bisa keluar dari perutnya yang seperti itu. Ya. Wa khalaqal arwaha thayyibata qabilatan li dzikrihi wa syukri wa mahabbatihi wa ilalihi wa ta'dhimihi wa tauhidihi wa nasihati ibadihi wa khalaqal arwahal khabitha
ghairu qabilatin lidzalika bal lididdihi wa huwal hakimul alim. Sebagaimana Allah menciptakan jiwa-jiwa manusia, ada jiwa-jiwa yang baik yang dia bisa menerima, selalu berzikir kepada Allah, selalu mensyukuri nikmatnya, selalu mencintai Allah, mengagungkannya, membesarkannya, mentauhidkan Allah, menyembahnya semata-mata, tidak mensekutukannya, dan bisa menyampaikan nasihat kepada hamba-hambanya. Sebaliknya Allah menciptakan ruh-ruh atau jiwa-jiwa yang buruk, naudzubillah min dzalik, yang tidak bisa menerima semua itu, bahkan dia hanya bisa menerima kebalikannya. Selalu berpaling dari berzikir, tidak mensyukuri nikmat, tidak mencintai Allah, tidak mengagungkannya, tidak mentauhidkannya, malah melakukan perbuatan syirik, tidak menegakkan nasihat, bahkan merusak hamba-hamba Allah, naudzubillah min dzalik, wa huwal hakimul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ketika dia memilih yang ini, maka itu sesuai dengan rahmat dan karunia-Nya. Ketika Allah memilih yang ini, yang kedua, maka itu dengan keadilan dan hikmahnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi maudhi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan persis pada tempatnya. Dan dia adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan taufik dan siapa yang pantas mendapatkan yang sebaliknya. Barakallahu fikum. Ini penjelasan yang sangat berharga sekali untuk kita mengetahui tentang sebab-sebab mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita selalu usahakan dan berdoa meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan sebaliknya sebab-sebab menjadikan Allah berpaling dari hamba untuk kita menghindarkan diri darinya, selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab tersebut. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat, ya, dan selanjutnya kita cukupkan sampai di sini kajian kita untuk kita dengarkan pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas materi yang telah sampaikan Ustaz tentang sebab-sebab berpalingnya Allah dari hamba. Satu kajian yang sangat perlu kita dalami dan juga fahami agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah tidak berpaling kepada kita. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Anda semuanya melalui telepon di 0218236543. Nah, kita angkat yang pertama. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak atau Ibu silakan, sudah masuk. Baik, terputus. Kita angkat kembali. Bagi Anda semuanya, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat berikutnya yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang apa saja makna dari ihdinas siratal mustaqim. Demikian Pak Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari akhwat kita atau ibu kita yang ada di Sumbawa tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik dan kebaikan bagi beliau juga untuk kita semua. Ya, makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Di sini maknanya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu ada di tangan Allah semata-mata. Dalam hadis kursi yang sahih dalam sahih Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni dikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mohonlah hidayah kepadaku sehingga aku berikan hidayah itu kepada kalian. Dan karena luasnya rahmat dan kebaikan Allah, ya, besarnya limpahan kedermawanan dan kebaikan dari Allah, Dia mewajibkan kita untuk meminta hidayah ini
di salat kita, setiap rakaat kita membaca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Karena Allah mengetahui ini kebutuhan kita yang paling besar untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat kita butuh hidayah setiap saat. Kita bisa melaksanakan salat saat ini, misalnya salat subuh tadi. Nanti salat duhur kita butuh lagi hidayah agar bisa mengamalkannya. Kita istiqomah di atas Islam hari ini, kita butuh di hari berikutnya sampai di akhir hayat kita. Akan terus kita butuhkan hidayah sampai di akhirat. Sampai-sampai penghuni surga saja ketika masuk ke dalam surga, apa yang mereka katakan? Ya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk surga. Dan sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kami. Maka kita renungkan bahwa setiap saat kita butuh hidayah. Kita butuh kesempurnaan hidayah, kita butuh hidayah kita ditambahkan, hidayah kita dijaga. Makanya ayat ini juga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, di sini ada permintaan thalabul hidayah, kemudian juga thalabut tsabat 'alaiha. Meminta hidayah itu sendiri dan meminta keteguhan di atas hidayah agar kita istiqomah di atas hidayah sampai di akhir hayat kita. Akan sampai kita menghadap Allah, sampai masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita angkat berikutnya pertanyaan selanjutnya lewat telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Umu Dimas dari Batam, Ustadz. Silakan Umu Dimas. Nah, begini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, hamba Allah ini banyak melakukan dosa ya Ustadz ya. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Apakah setelah usia lanjut, lantas kita diingatkan dengan semua dosa-dosa, atau mungkin juga sebagian dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak, itu apakah itu merupakan juga hidayah dari Allah, Ustaz, agar kita sebelum kembali kepada keharibaannya, kita sudah memohon ampun atau menyelesaikannya selagi kita masih di atas di dunia ini, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ummu Dimas tadi yang ada di Batam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, tentu saja apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu tadi, bahwa orang yang di masa tua dimudahkan oleh Allah untuk diingat dosa-dosanya sehingga dia bertobat, menyelesaikan semua urusan-urusannya di dunia ini yang berhubungan dengan dosa-dosa dan kesalahannya. Tentu ini merupakan termasuk sebesar-besar taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya segera kita lakukan, segera kita selesaikan. Dan kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca istighfar yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini meliputi permohonan ampun dosa yang besar, yang kecil, kita sengaja maupun tidak sengaja. Seperti Allahumma gfirli dhanbi kullahu dikkahu jillahu wa khoto'ahu wa amadahu wa alaniyatahu wa sirrahu awalahu akhirahu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, ya, yang besar maupun yang kecil, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang nampak maupun tidak nampak, yang awal maupun akhir. Dan yang semisalnya ada beberapa di dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat bagus untuk kita baca, apalagi di dalam sujud kita, di dalam doa-doa kita. Maka segera kita lakukan, karena di antara tipu daya syaitan adalah taswif, menyuruh kita menunda kebaikan. Ya, dan Ibu mungkin juga ketahui ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan orang-orang yang soleh itu rajin beristighfar kepada Allah bukan hanya di masa tua saja, bahkan tiap hari mereka lakukan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena mereka rajin beribadah, dan di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Kenapa dipilih waktu sahur? Waktu sepertiga malam yang terakhir adalah waktu dikabulkannya doa. Karena kita yakini saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemahabesarannya. Maka ini merupakan saat yang dikabulkannya doa, maka mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Padahal mereka banyak amal kebaikannya, justru sedikit dosanya. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan hidayah ini, maka hendaknya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita perlu ingat, orang yang bertobat kepada Allah itu merupakan ciri-ciri seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam Al-Qur'an dua namanya yang Maha Esa, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Dari faedah ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan seorang hamba yang berbuat dosa kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Kemudian digandengkan dengan namanya Al-Wadud. Al-Wadud artinya dia Maha mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Berarti orang yang bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya, setelah itu Allah jadikan dia kekasihnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Idzan at-taibu habibullah." Kalau begitu orang yang selalu bertobat, orang yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Amin. Amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 021 823 65436. Kita angkat. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Ilham di Bogor. Abu Ilham di Bogor. Silakan Abu Ilham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, tadi dikatakan ketika Allah merasa manusia itu nikmatan karena merasa dengan keilmuan dia, bukan karena Allah. Nah ini sebaliknya Ustaz, ketika kita dikasih musibah, cobaan, kita katakan ini Allah berhak memberikan cobaan kepada saya karena dosa-dosa saya gitu Ustaz. Nah ini apakah hal seperti itu bisa dibenarkan Ustaz? Itu aja pertanyaan Ustaz. Jadi karena mungkin ketika kita dikena musibah, kita merasa Allah ini sedang menguji saya dengan dosa-dosa saya gitu, agar insya Allah terhapus dosa-dosa yang lalu gitu Ustaz. Itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik tadi dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah taufik kebaikan dan penjagaannya bagi beliau, bagi keluarga dan juga bagi kita semua. Ya, sikap yang disebutkan tadi itu adalah sikap yang benar. Sudah kita sebutkan kemarin, ya, kebaikan inti kebaikan itu dengan mempersaksikan dua hal. Pertama, musyahadatul minnah, mempersaksikan besarnya nikmat dan karunia Allah yang selalu diberikannya kepada kita. Yang kedua, musyahadatu uyubin nafs, selalu mempersaksikan kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, banyaknya dosa-dosa kita. Jadi waktu kita mendapatkan bencana atau musibah, ujian seperti tadi yang ditanyakan, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kamu itu akibat dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Maka Allah berikan musibah dalam urusan dunia yang tentu nanti dengan sebab ini Allah ingatkan kita akan dosa-dosa agar kita tidak larut dalam dosa-dosa kita. Kemudian Allah jadikan sebagai penggur dosa-dosa, diangkatnya derajat kita. Jadi musibah ini pada hakikatnya tetap kebaikan. Makanya kita diperintahkan bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, dan Allah berfirman di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Jadi kita mengharapkan kebaikan dari musibah, kita akan dapatkan kebaikan. Jadi inilah sikap yang benar, karena sikap ini kita akan merendahkan diri, tetap memuji dan menyanjung Allah dengan semua nikmatnya, tetap kita bersangka baik sampai musibah pun Allah berikan untuk kebaikan bagi kita, dan selalu merendahkan diri kita
menganggap diri kita penuh dengan kekurangan, supaya kita banyak bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepadanya, selalu menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Inilah sikap hamba yang benar, dan ini yang jadi sebab hamba tersebut akan selalu mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala keburukan. Baik, barakallahu fikum. Inilah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kami Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Tasim M.A. Hafizallahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan pagi hari ini dan juga materi yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keilmuan untuk beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kru Roja Kendari dan Kru Roja Cilengsi, dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala acara yang dapat berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan kami, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan yang akan beliau sampaikan. Dan untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.